Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Bagaimana kabar kalian ya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap terus semangat ya. Untuk kali ini kita akan melakukan general reading lagi seperti biasanya. Dan di mana yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik atau vice versa, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kamu masing-masing ya. Saran dari aku, ambil saja sisi positifnya dan tetap apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Kali ini temanya adalah yang tak tahan mau menemui kamu. Nah, jadi siapakah dia? Seseorang yang tidak tahan ingin menemui kamu ya dalam waktu dekat. Buat kalian semuanya ya, biar nggak penasaran langsung saja simak videonya. Dan buat kalian juga bisa banget ya yang mau gabung di pembacaan tarot secara berbayar ya, kalian bisa hubungi saja kontak WA yang ada di pojok kiri bawah video ini. Jadi teman-teman chat aja ya via WA, nanti admin yang akan membalas. Di situ nanti akan ada prosedur dan tata caranya seperti apa. Oke? Langsung saja di sini kita akan lihat siapa yang tak tahan mau menemui kamu. Wow, sepertinya dia ini sedang rindu berat ya. Energinya cukup kuat sama kamu ya. Jadi kita lihat ya Kak, siapakah dia yang tak tahan mau menemui kamu sebentar lagi. Siapakah dia yang tak tahan mau menemui kamu sebentar lagi. Oke, kita tarik energinya ya. Kita shuffle terlebih dahulu ya. Dan di sini relax saja teman-teman ya. Relax saja. Bisa kalian dengarkan dan kalian lihat sembari rebahan di tempat yang teman-teman merasa nyaman. Jadi seperti itu ya, biar energinya bisa makin lebih relate lagi ya. Oke. Siapakah yang tak tahan mau menemui kamu sebentar lagi? Oke. Jika dilihat dari energi kartunya, memang sepertinya orang ini pernah ya beberapa kali berencana menemui kamu. Tapi sepertinya masih belum sempat ya, dikarenakan masih sedang banyak pekerjaan atau urusan yang memang sedang tidak bisa dia tinggalkan. Jadi ya mau nggak mau harus dia jalani, karena dia, yang saya rasakan tuh, dia ini tanggung jawabnya besar ya. Jadi jika dia merasa tanggung jawab dia masih belum terselesaikan, ya dia nggak mau memaksakan diri hanya untuk kepentingan pribadi dia. Nanti yang dia takutkan tuh justru nanti akan timbul problem baru gitu ya, apabila tanggung jawab dia belum dia selesaikan. Doi ini memang terkadang tuh orangnya suka cuek sih. Jadi Doi itu terkadang dia orangnya tuh kayak suka lambat ngebales chatnya gitu ya. Terkadang tuh suka nggak angkat telepon, bukan karena dia nggak sayang, tetapi ketika dia sedang fokus dengan tanggung jawab yang sedang dia lakukan, orang ini memang nggak bisa diganggu Kak gitu ya. Karena ya bagaimanapun juga dia harus menjaga amanah gitu ya. Menjaga amanah yang diberikan atasannya atau amanah yang memang harus dia lakukan. Jadi walaupun dia berkesan cuek, bukan berarti dia nggak sayang, tetapi dia ingin lebih berkomitmen terhadap rasa tanggung jawab dia, gitu ya. Sebenarnya dia orangnya sayang, dia cinta. Saat ini aja dia nggak tahan loh. Dia nggak tahan menahan rindu ya, karena rindu itu berat bagi dia gitu ya. Dia pengen banget menemui kakak, pengen sekali gitu ya jalan sama kamu gitu ya. Dan bisa dibilang dia sudah nggak tahan. Dalam waktu dekat tuh dia akan berencana pengen mencari kelonggaran waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan kamu. Seperti itu ya. Aku akan tarik energi dia. Dia ini siapa gitu ya. Di sini memang dia orangnya menurut saya ya dari segi usia cukup dewasa, tapi dia orangnya sedikit manja. Dia orangnya tuh seneng banget ketika kakak memperhatikan dia gitu. Walaupun terkadang dia orangnya suka memperhatikan sih, tapi orang ini tuh lebih suka aja gitu ya ketika kakak bisa memperhatikan dia gitu ya, ketika kakak bisa mengingatkan dia gitu ya, ketika kakak kayak hal-hal sepele apapun, rasa perhatian yang kakak
berikan ke dia, dia ngerasa seneng banget, ngerasa bahagia banget gitu ya. Karena memang dia tuh karakter seseorang yang lebih suka diprioritaskan, lebih suka diperhatikan, walaupun dia cowok ataupun cewek, dia sedikit manja ya. Jadi suka kayak apa ya, kemanja-manjaan gitu loh. Terus di sini tuh aku ngerasa ini orang juga sepertinya sedikit keras kepala ya. Dia orangnya sedikit terkadang tuh susah keinginan dia untuk dikontrol. Jadi kita itu harus dituntut untuk benar-benar bisa sabar ngadepin dia. Karena kalau kita nggak sabar, ya terkadang tuh sering ya terjadi kesalahpahaman yang pada akhirnya jadi cekcok. Habis dari cekcok, kemudian on off, tak gak jelas, dia ngilang. Atau mungkin tuh gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia langsung kayak cuek, ngambek gitu ya. Karena memang ketika kita menghadapi dengan seseorang yang karakternya seperti ini, dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Karena kalau kita tidak dilandasi rasa kesabaran, ya udah, maka hubungannya nggak bakal bisa bertahan lama. Jadi di sini peran kesabaran kita yang memang harus ditekankan gitu ya. Karena kalau tidak tuh menghadapi dia dengan emosi juga, maka emosi dia akan semakin meledak-ledak. Nah, dari situ kita harus pinter-pinter nih ya. Menjaga perkataan, menjaga ucapan, harus penuh dengan kesabaran gitu ya, agar dia tetap merasa nyaman. Terus di sini sih beberapa memang sudah ada yang memang sudah merencanakan pertemuan ini ya sejak lama, tapi dia baru aja bisa gitu ya mencari waktu yang benar-benar senggang yang tepat untuk dia tuh dalam waktu dekat gitu. Jadi memang orang ini tuh sengaja mempersiapkan waktu terindah dia untuk menemui kamu gitu ya. Karena dia nggak mau nih gitu ya, saat dia menemui kamu tiba-tiba ada kerjaan dadakan gitu ya. Tiba-tiba cepet-cepet dipaksa untuk besok masuk kerja atau gimana gitu ya. Jadi benar-benar dia sudah mempersiapkan waktu yang tepat untuk dia bisa menemui kamu dengan harapan tuh ya biar waktu durasinya itu makin lama gitu ya. Karena di sini yang saya lihat tuh banyak rencana yang ingin dia lakukan gitu ya ketika dia menemui kamu. Entah dia pengen kenal sama keluarga kamu, atau juga bisa dia tuh pengen ajakin kamu kayak traveling gitu ya. Intinya tuh mengenal sosok pribadi kamu yang lebih dekat lagi secara personality gitu ya. Karena bagi dia tuh belum ngerasa cukup lega aja apabila aku dan kamu ini cuma berkenalan kontekan via sosmed atau telepon atau chat gitu ya. Dia orangnya lebih suka realita sih gitu ya. Lebih suka yang nyata-nyata aja gitu ya. Jadi dengan durasi yang bisa dibilang tuh cukup lama, dia berharap bahwa dia bisa melihat kamu yang sesungguhnya seperti apa gitu. Di sini memang aku ngerasa ada the carrot ya. The carrot tuh kayak di sini tuh akan jadi sebuah kisah perjalanan yang bisa dibilang tuh ya cukup indah gitu ya. Tapi juga ada ujiannya. Cuman dia merasa bahwa apapun yang terjadi, kita ke depannya, kita harus siap untuk menghadapi segala resiko yang terjadi gitu ya. Kita siap menjalani hubungan berarti kita juga harus siap ketika menghadapi sebuah masalah, entah itu besar atau kecil gitu ya. Karena dia nggak ikhlas, dia nggak rela gitu ya apabila dia ini harus kehilangan kakak gitu ya. Karena bagi dia ya kamu adalah segalanya untukku. Dan aku ini berjuang untuk kamu karena aku cinta sama kamu gitu ya. Karena ya aku bersungguh-sungguh gitu ya. Walaupun terkadang tuh kamu masih rada gak suka nih gitu ya. Rada gak suka dengan kecuekan aku gitu ya. Dengan kesibukan aku. Tapi percaya bahwa hati aku ini memang untuk kamu gitu loh. Jadi di sini tuh aku ngerasa bahwa dia memang bener-bener tulus. Walaupun terkadang tuh kakak suka berpikirannya nggak tentang dia gitu ya. Wah, nih orang nih kemana nih gitu ya.
chat gak bales, telepon gak diangkat, tapi dianya online gitu ya. Jangan berprasangka buruk terlebih dahulu. Belum tentu apa yang dia lakukan tuh sama seperti apa yang kalian pikirkan ya. Karena di sini orang ini memang tipikal seseorang tuh yang sangat menjaga produktivitas kerja dia gitu ya. Jadi dia nggak akan ngangkat telepon atau ngebales chat ketika dia sedang berkomunikasi masalah pekerjaan atau dengan partner bisnisnya dia. Cuman terkadang tuh kita sebagai pasangan yang saking takut kehilangan dia gitu ya, suka berpikir yang enggak. Padahal apa yang dia lakukan tuh benar gitu ya. Toh dia pun juga biasanya sering memberikan alasan kenapa dia nggak angkat telepon terlebih dahulu, nggak ngebales chat kamu gitu ya. Pasti dia dasari dengan fakta realita yang nyata ya. Cuman terkadang memang kakak yang suka nggak percayaan sama dia nih gitu ya. Entah karena kebawa masa lalu yang kakak dulunya suka dibohongin, atau karena kakak saking takut aja kehilangan si doi ini ya, si Inuyasha ini. Tapi jika dibilang tuh perasaan dia itu gimana sih sama aku? Ya perasaannya tuh cukup besar. Kalau nggak besar nggak mungkin dia mempertahankan, berjuang sampai bela-belain ingin menemui kakak gitu ya. Mencari waktu yang tepat untuk bisa mengenal kamu secara langsung ya. Memang di sini tuh ada yang dia usianya tuh jauh lebih muda sih daripada kamu. Tapi bagi kamu yang rasa ragu, sebenarnya kamu ini cari nikmatnya aja dari aku, atau kamu benar-benar tulus mencintai aku dari hati, gitu ya. Jadi di sini tuh jangan salah ya, walaupun dia usianya lebih muda daripada kamu, tapi dia memang karakternya tuh suka seseorang yang lebih dewasa, gitu ya. Bukan berarti dia matre, bukan berarti dia ingin memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kamu. Ya karena ini memang sudah passionnya dia gitu. Dia lebih merasa tertarik dan tertantang gitu ya untuk mencintai seseorang yang lebih dewasa daripada dia. Biasanya kebanyakan tuh orang yang suka dengan seseorang yang usianya lebih dewasa, dia tuh orangnya yang lebih suka diprioritaskan, diperhatikan, lebih suka dimanja karena dulunya dia kurang merasa mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya. Entah orang tuanya sibuk, entah dia korban dari broken home gitu ya. Atau mungkin dia memang orangnya itu lebih suka diprioritaskan, diperhatikan. Jadi seperti itu ya. Dan di sini bagi dia tuh sebesar apapun perbedaan kita, yang terpenting tujuan niat aku ke kamu ini baik. Aku yakin bahwa Tuhan nantinya akan memudahkan apapun gitu ya yang akan kita lewati. Jadi dia percaya bahwa hubungan kalian tuh dilindungi semesta gitu ya. Karena ya niat aku ke kamu ini baik gitu ya. Jadi kamu jangan berpikir yang tidak-tidak tentang aku, karena sama sekali aku nggak pernah memiliki niat maksud sedikit pun untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kamu. Nah, jadi seperti itu, Kak. Terus di sini tuh bagi dia atau bagi mereka yang usianya memang lebih muda daripada kamu, dia ini memang orangnya lebih suka dimanja. Orangnya kurang suka memperhatikan pasangan karena basically dia orangnya suka diperhatikan. Jadi jangan terlalu nuntut perhatian dari dia gitu ya. Walaupun dia kurang perhatian, tapi dia sayang gitu ya. Cinta dia ke kakak ini tulus gitu ya. Niat dia juga niat yang baik, sama sekali nggak ada maksud manipulatif atau memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kakak gitu ya. Karena yang saya rasakan tuh dia sayang sama kakak karena kenyamanan, karena ketulusan kakak ke dia juga gitu. Karena orang ini juga orang yang sangat selektif dalam memilih gitu ya. Dia nggak mau asal milih aja yang penting dewasa, tapi tidak diimbangi dengan rasa kenyamanan. Nah, jadi rasa kenyamanan tuh didapat dari tulusnya kakak memperlakukan dia, dari tulusnya kakak memperhatikan dia juga. Dari situlah ya dia percaya bahwa kamu adalah seseorang yang memang dihadirkan Tuhan untuk bersamaku. Jadi seperti itu ya. Di sini memang dia orangnya nggak bisa romantis.
dia orangnya juga nggak bisa berkata-kata manis gitu ya. Jadi sebesar apapun cinta dia ke kakak, ya kakak akan melihat dia jadi pribadi yang biasa aja. Cintanya ya cinta yang wajar. Padahal jika dilihat dari energi kartunya ya, perasaan dia yang tersembunyi itu perasaan cinta yang begitu besar. Sebesar apa? Ya sebesar lautan yang tiada batas gitu. Jadi cinta yang unlimited gitu ya. Kayak provider gitu ya. Cinta yang tidak mengenal batasan gitu. Terus di sini tuh orang ini kayak dia sudah ngerasa percaya diri banget kalau dia seorang cowok tuh kayak, ya aku udah merasa nih walaupun kita ini belum menikah gitu ya, atau walaupun kita ini belum ada ikatan yang sah secara agama, secara negara, tapi aku udah merasa bahwa aku ini udah kayak suami kamu loh. Kalau dia cowok seperti itu. Kalau dia seorang cewek ya, walaupun kita ini masih belum ada ikatan apapun, tapi aku udah menganggap bahwa kamu adalah suamiku, imamku gitu ya. Imam yang memang benar-benar bisa menjadi pendampingku gitu. Karena di sini orang itu memiliki obsesi yang cukup besar ya terhadap sebuah hubungan gitu. Jadi ketika dia sudah merasa klik gitu ya dengan seseorang, dia udah merasa cocok, maka orang ini tuh kayak dia sudah terobsesi nih gitu ya, bahwa aku ini adalah pasangan sah kamu, walaupun secara apa ya, secara nyata tuh kalian masih belum ada ikatan yang memang diresmikan gitu ya, baik secara agama ataupun negara, tapi dia udah merasa bahwa aku ini adalah bagian dari hidupnya kamu gitu. Di sini yang saya rasakan ya energinya, dia ini memang kebanyakan seseorang yang mereka lebih memilih diam daripada bersuara ketika sedang terjadi konflik terhadap hubungan yang sedang dia jalani. Jadi di sini tuh kalian akan sering menemukan gitu ya, tiba-tiba ketika ada masalah gitu ya, baik dari hubungan ataupun masalah internalnya dia, tiba-tiba dia ghosting gitu ya, tiba-tiba dia ngilang gitu ya, nggak ada kabar. Padahal ya aku kayak merasa tidak melakukan sebuah kesalahan yang berarti gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba kamu ngilang, nggak ada kabar gitu ya? Karena memang yang saya baca dari energi tarikan yang cukup kuat di sini, kebanyakan di antara mereka lebih memilih menyendiri ketika sedang terjadi sebuah konflik, baik konflik hubungan ataupun konflik yang lain. Kenapa? Ya karena dia merasa ketika dia sedang dipengaruhi emosi, dia tidak bisa berpikir secara jernih. Dan nanti yang ditakutkan tuh justru malah berujung dengan kekecewaan. Jadi orang ini tuh lebih suka healing ya, lebih suka menenangkan diri, lebih suka berdiam diri. Barulah apabila dia sudah merasa tenang, kondisi psikologis dia udah merasa stabil, dia akan kembali hadir di dalam kehidupan kamu. Gitu ya. Dan ini sering gitu. Cuman kamu sebagai pasangan yang kurang bisa mengerti tentang pribadi dia secara detail gitu ya. Dan di sini kamu yang sudah kebakaran jenggot ya. Sudah kebakaran jenggot yang wah pasti nih orang sudah selingkuh nih. Nih orang sudah pasti sama yang lain. Nih orang sudah pasti dia tidur dengan yang lain atau gimana ya, berpikir yang enggak. Padahal ya sama sekali orang ini tuh nggak ada niatan yang kayak gitu. Karena ini adalah cara dia untuk menenangkan hati, pikiran dia dikala dia sedang merasa kacau ya. Terus orang ini juga kebanyakan tuh gengsinya besar. Walaupun dia sebenarnya kangen, walaupun dia sebenarnya rindu, walaupun dia sebenarnya cinta, tapi kamu tidak akan pernah menemukan dia mengaku rindu, mengaku cinta, mengaku bucin gitu ya. Mengaku ya nggak bisa tanpa kamu gitu. Karena memang orang ini sedikit munafik ya. Kalau masalah mencintai, kalau masalah perasaan, dia orangnya munafik. Padahal tuh ya orang ini sebenarnya merasa takut kehilangan kamu gitu ya. Merasa cemburu gitu ya. Merasa aku ini cinta sama kamu gitu ya. Hanya saja karena rasa gengsi yang besar, ya udah gitu ya. Jadi
kamu akan melihat dia yang biasa aja. Padahal tuh dia sebenarnya ya pernah ya cemburu sama kamu gitu ya. Pernah juga merasa takut kehilangan kamu, kangen kamu, rindu kamu. Gara-gara ya gengsi dia yang terlalu besar gitu. Sehingga kamu nggak akan tahu sebesar apa perasaan cinta dia, cemburu dia gitu ya ke kamu gitu. Dan di sini aku bisa merasakan bahwa memang gampang-gampang susah ya menghadapi seseorang yang seperti ini. Cuman sebenarnya kunci menghadapi seseorang yang sedikit keras kepala, sedikit susah dikendalikan, kita hanya bisa berdiam gitu ya. Berdiam tuh bukan berarti pasif, tapi berdiam tunggu sampai benar-benar amarah dan emosional dia stabil gitu ya. Barulah apabila dia sudah merasa down, sudah merasa berada di titik yang paling bawah. Nah, di sini kalian boleh masuk untuk memberikan masukan, nasihat kepada dia. Karena orang yang keras kepala, apabila kita memberikan nasihat di timing yang kurang tepat atau di waktu yang kurang tepat, bukan malah didengerin, tapi justru malah orang ini bakal nyolot, bakal menyalahkan balik, bakal semprot balik. Nah, itu sudah sering terjadi. Nah, jadi di sini apa yang harus kita lakukan ya ketika kita menghadapi seseorang yang karakternya seperti ini? Tunggu sampai intinya tuh ambil titik bawahnya dia. Tunggu sampai benar-benar dia berada di titik yang paling bawah. Entah itu emosi, entah itu kondisi. Baru kamu boleh memberikan nasihat atau petua yang terbaik untuk dia. Gitu. Terus di sini tuh nggak cuma kamu aja yang berpikir takut ditinggalkan gitu ya. Dia pun juga sama sebenarnya gitu ya. Karena kan memang rata-rata kebanyakan di antara dia gengsinya itu cukup besar gitu ya. Cuman kalau kamu itu orangnya sangat terlihat kalau takut kehilangan dia, tapi kalau dia lebih ke arah yang munafik, pintar menutupi bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Padahal jika dilihat dari energi kartunya, kalian berdua tuh sama gitu ya, kehilangan satu sama lain gitu ya, takut merasa ditinggalkan satu sama lain, takut merasa bosen satu sama lain gitu ya. Intinya tuh kamu dan dia mirroring, sama. Hanya saja bedanya kalau kamu itu orangnya walaupun sepintar-pintarnya kamu menyembunyikan perasaan kamu pasti akan terlihat. Tapi kalau dia tuh orang yang sangat perfeksionis ya, perfeksionis dalam kemunafikan ke apa ya? Kegengsian dia gitu ya. Jadi ya kamu nggak akan bisa melihat apakah orang ini tuh cinta sama aku secara sungguh-sungguh atau tidak gitu ya. Di sini aku merasa bahwa ini itu memang sudah cukup banyak ya lika-liku kehidupan cinta, problem yang sudah kalian lalui berdua. Mulai dari susah, seneng, bahagia bareng, sedih bareng gitu ya. Sampai ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang sempat pernah hampir berakhir hubungannya gitu ya. Tapi tetap pada akhirnya tuh kalian dipertemukan dalam satu circle yang sama. Itu tandanya bukan sesuatu hal yang kebetulan. Berarti kayak seolah itu semesta sudah menakdirkan untuk kalian bisa sesabar apa melewati lika-liku kehidupan cinta ini. Kalau kalian bisa, ya kedepannya tuh kalian tinggal dalam artian tuh memperbaiki aja apa yang seharusnya perlu kalian perbaiki gitu ya. Dan apa yang menjadi kurang tuh harus segera diperbaiki gitu. Karena kalau tidak ya mustahil rasanya bisa bertahan sampai akhir. Yang jelas tuh aku merasa bahwa energi kamu dan dia ini sebenarnya jodoh. Cuman terkadang kamu kurang suka menyadari gitu ya bahwa ternyata jodoh kamu ya udah di depan mata kamu gitu ya. Gara-gara dibutakan dengan kekhawatiran yang begitu besar, gara-gara dibutakan sama kecemburuan yang benar-benar buta gitu ya, gara-gara
dibutakan sama sesuatu hal yang semestinya tidak harus kamu pikirkan gitu ya. Karena khawatir yang berlebihan tuh juga nggak baik gitu ya. Itu secara nggak langsung tuh bisa menarik energi kamu dan itu akan terjadi. Tetapi apabila kamu mampu berpikir positive thinking, ya aku yakin gitu ya bahwa energi positif akan datang di dalam diri kamu dan hubungan kamu. Jadi seperti itu. Terus di sini tuh aku ngerasa bahwa batin kamu dan batin dia ini sama-sama terkoneksi satu sama lain. Jadi misalkan tuh kayak gini. Walaupun kamu nggak teleponan sama dia, nggak chat sama dia gitu ya. Nggak komunikasi, berinteraksi secara langsung. Tapi sebenarnya itu kayak kamu bisa ngerasa apa yang dia rasa dan dia pun juga sebaliknya. Dia juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan gitu ya. Misalkan dia saat ini sedang kangen kamu, misalkan dia saat ini sedang rindu sama kamu gitu ya. Kalian tuh kayak sama-sama koneksinya kuat. Batin kamu kayak sudah terikat satu sama lain gitu ya. Bahkan kamu aja itu kayak bisa ngerasa loh, nih orang jujur atau enggak gitu ya. Nih orang sedang berbohong atau tidak gitu. Karena kamu pernah ya sesekali tuh ngedapetin dia itu kayak berbohong sama kamu, tapi ya pada akhirnya dia mengakui kebohongan dia beserta alasannya kenapa dia bohong sama kamu gitu ya. Terus selain itu juga aku ngerasa ketika kalian tuh nggak saling komunikasi, pada dasarnya kalian berdua itu sama-sama saling mencari gitu ya. Cuman tuh terkadang kalian sama-sama mikir, mungkin nggak ya gitu, aku bakal nge-calling kamu atau ngehubungi kamu sekarang. Nggak gitu. Nanti dikira apa gitu ya. Kayak masih mengedepankan rasa gengsi. Sebenarnya kamu dan dia tuh sama sih. Sama-sama ada sisi gengsinya. Cuman dia yang paling besar, cuma dia yang paling kuat gitu. Cuman pada dasarnya tuh ketika kalian nggak komunikasi, ya kalian berdua itu sama-sama saling mencari satu sama lain gitu loh. Terus di sini juga dia tuh sebenarnya pribadi seseorang yang cemburuan banget loh. Cemburunya itu cemburu besar ya. Bisa dibilang tuh seperti itu. Tapi tetap orang ini tuh kayak tidak menunjukkan bahwa dia ini cemburu sama kamu atau cemburu sama sesuatu hal yang secara nggak langsung tuh kamu lakukan gitu. Tapi cemburu dia ini cemburu yang nggak jelas gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba tuh nih orang jadi dingin, tiba-tiba nih orang tuh jadi cuek aja gitu ya. Padahal tuh kayak biasanya tuh kamu lempeng-lempeng aja deh. Tapi kenapa tuh saat ini kok kayaknya ogah-ogahan ngangkat telepon, kok kayaknya males-malesan ngejawab telepon, ngebales chat gitu ya. Tiba-tiba jadi dingin gitu ya. Kadang tuh cueknya banget gitu ya. Tiba-tiba balesnya lama gitu. Sebenarnya salah aku tuh di mana sih gitu ya. Nah, terkadang tuh tanpa kamu sadari ada sesuatu hal yang secara tidak langsung tuh membuat dia jadi cemburu, jadi baper gitu ya. Jadi nggak cuma kamu aja yang baperan, ternyata dia pun juga terkadang rada suka baper. Terus sekarang kita akan mencoba kita tarik energi. Apa yang ingin dia lakukan saat dia menemui kamu ya? Oke, nggak usah tegang ya. Jadi tetap ya, biar semangat, biar terrefresh ya. Nikmati aja readingan ini secara santai dengan penuh relaksasi ya. Biar kamu pun juga bisa merasakan sentuhan energi yang sudah saya transfer ya lewat pesan ini ya, lewat readingan ini ya. Jadi biar nggak tegang tuh ada ya yang sampai melototin tuh ya, dengerin suara tuh sampai hening banget ya, kelihatan di sini ya. Jadi relax aja ya say, relax aja ya. Nikmati readingan ini tuh kayak kalian sedang dengerin musik gitu ya. Kayak sedang mendengarkan musik relaksasi. Jadi nggak usah tegang. Ambil aja sisi positifnya, oke? Jadi di sini kita akan tarik energi apa yang ingin dia lakukan saat dia menemui kamu, oke? Wow, ternyata tuh ada juga yang mereka tuh pengen memberikan sebuah kejutan. Ada yang ngasih barang,
Ada juga yang nggak ngasih kabar, tiba-tiba aku udah ada di kota kamu nih, aku udah deket nih gitu ya. Atau bisa nggak kamu jemput aku sekarang gitu ya. Karena ya beberapa memang ada yang orangnya itu dia suka memberikan kejutan gitu ya. Dan yang pasti ya akan ada sesuatu hal yang ingin dia berikan ke kamu yang membuat kamu itu gak bisa lupa sama momen indah tersebut ya. Mungkin bisa aja kamu dilamar, mungkin bisa aja kamu ditembak, atau mungkin bisa aja kamu yang bakal nembak dia, atau dia yang bakal menyatakan perasaannya gitu ya. Seperti itu. Yang jelas di sini tuh kamu nantinya tuh akan kelepek-kelepek banget sama dia. Nggak bakal bisa tidur ya. Melupakan momen indah saat dia first gitu ya. First impression dia nemuin kamu. Jadi kayak ada kesan yang mendalam yang nggak akan pernah bisa kamu lupakan gitu. Terus ada juga ya, yang orang ini tuh kayak seolah itu pribadi yang ketika kamu kenal dia di telepon, di sosmed, ini orang tuh kayaknya cuek banget deh, super duper cuek, kayak nggak ada obat banget. Tapi semuanya berbeda ketika dia sudah ketemu sama kamu akan melihat ternyata dia ini pribadi yang benar-benar yang bisa romantis ternyata gitu ya, pegang tangan kamu gitu ya, elus rambutnya kamu gitu ya. Pegang-pegang tangan atau pegang-pegang yang lain. Jadi kayak gitu ya. Yang jelas secara garis besar tuh orang ini masih bisa jaga kamu sih. Jadi kamu gak usah khawatir ya. Terus yang ingin dia lakukan saat dia menemui kamu, ada juga yang ya aku itu pengen ya, gak cuma kenal sama kamu aja, tapi aku juga pengen jati diri kamu yang sesungguhnya itu seperti apa. Misalkan keluarga kamu kayak apa, sambutan orang tua kamu ketika first impression ngelihat aku ini seperti apa gitu ya. Apakah seneng, bahagia, atau mungkin murung, cuek. Jadi aku pengen tahu itu karena ya aku cinta sama kamu berarti aku juga harus cinta sama keluarga dan orang tua kamu dong gitu. Karena nggak fair rasanya apabila sayang sama anaknya aja tapi sama ortunya tidak gitu ya. Atau mungkin ada yang pengen dikenalin sama teman dekatnya kamu atau mungkin keluarga kamu. Ya intinya semacam itulah, oke? Terus tuh aku ngerasa bahwa kamu dan dia tuh bakal nantinya tuh yang ingin dia lakukan tuh memang kayak ya dia tuh kayak pengen ngajakin kamu date gitu ya, dating, entah ngobrol di suatu tempat. Tapi aku ngerasa bahwa kalian berdua tuh nanti akan sama-sama grogi ya, terutama dia. Jadi jangan berpikir yang grogi tuh kamu aja ya, tapi nantinya kalian berdua itu akan sama-sama grogi, terutama dia. Karena beberapa tuh memang orangnya nggak percaya diri. Ya kayak kurang merasa sempurna gitu loh. Di hadapan seseorang yang dia sayang. Ya, jadi kayak merasa, ini nanti penilaian dia setelah ketemu aku secara langsung, tiba-tiba nanti dia ngilang. Tiba-tiba dia cuek gitu ya. Tiba-tiba dia berubah nih gitu ya setelah tahu aku yang sesungguhnya, yang aslinya gitu. Jadi nggak cuma kamu aja yang ngerasa nervous seperti itu, dia pun juga sama gitu ya. Terus di sini aku juga bisa ngerasa sih bahwa nantinya kamu tuh akan lebih tahu dia secara detail gitu ya setelah kamu benar-benar ketemu sama dia secara langsung. Jadi kayak kamu tuh akan tahu dia dari akar-akarnya setelah kalian berdua ketemu secara langsung nih. Kayak apa yang dia suka, keburukan dia sesungguhnya, kebaikan dia seperti apa gitu ya. Terus kamu itu orangnya seperti apa gitu. Karena ya bisa dibilang semuanya akan terlihat ketika dia sudah benar-benar menemukan kamu secara langsung gitu ya. Karena perkenalan kalau misalkan lewat chat aja, lewat telepon aja tuh rasanya nggak fair gitu. Jadi kamu nantinya akan tahu dia secara langsung setelah dia benar-benar menemukan kamu.
Terus nggak cuma itu aja ya, karena di sini aku juga bisa merasa beberapa tuh ada yang setelah ketemu sama kamu, dia tuh kayak langsung ngerasa klik gitu ya. Ngerasa klik dan merasa percaya diri bahwa ya kamu ternyata seseorang yang memang aku cari selama ini. Dari situlah pada akhirnya dia mempertimbangkan kamu untuk dia jadikan sebagai kandidat ratu atau rajanya dia. Jadi seperti itu. Jadi ya ternyata kamu tuh lebih seksi gitu ya, lebih seksi, lebih cantik gitu ya, aslinya gitu daripada di foto. Ada juga yang menganggap bahwa kamu itu ternyata lebih cakep ya, lebih keren, lebih ganteng gitu ya saat ya seperti aslinya gitu loh. Jadi dari situlah pada akhirnya tuh kayak ya ternyata kebaikan kamu tuh kebaikan yang memang realita ya, jadi nggak dibuat-buat. Pada akhirnya ya beberapa ada yang mulai kayak mempertimbangkan kamu untuk lebih dia seriusin gitu ya, karena mereka merasa bahwa apa yang dia cari itu ada di dalam dirinya kamu. Jadi seperti itu, oke? Terus ada juga ya di sini tuh yang merasa dihantu-hantui sama perasaan kamu kayak kurang percaya diri gitu ya, dalam artian tuh aku tuh aslinya nggak siap ketemu sama kamu gitu ya, karena aku sadar bahwa aku ini kayak banyak kekurangan gitu ya, masih jauh dari kata sempurna. Apakah mungkin saat kamu menemui aku, kamu bakal klik sama aku, bakal nerima aku gitu ya? Ya di sini tuh aku ngerasa bahwa kebanyakan di antara mereka itu nggak melihat kamu secara physically, tapi dia melihat dari sentuhan hati dia gitu ya, bagaimana cara kamu memperlakukan dia gitu ya, bagaimana cara kamu memandang dia gitu ya, bagaimana niat tekad kamu ke dia gitu ya. Jadi please ya, bagi kamu yang kurang merasa percaya diri gitu ya saat dia nemuin kamu harus tarik baik-baik ya, tunjukkan, percaya bahwa kamu itu orang yang sempurna gitu ya. Masih banyak seseorang yang jauh di bawah kamu gitu ya. Jadi kamu harus menunjukkan rasa kepercayaan diri kamu gitu ya. Terus kita lihat lagi apa yang ingin dia lakukan ya saat dia menemui kamu. Oke. Ada juga tuh yang mereka tuh pengen berdamai sama kamu ya. Berdamai tuh kalau lewat telepon kan nggak enak. Jadi kayak dia tuh nantinya tuh pengen ngomong secara detail tentang masalah keseriusan. Kayak ya sekarang aku dan kamu kan sudah bertemu gitu ya. Dan kamu udah tahu secara personality aku, pribadi aku ini kayak apa gitu. Jadi please ya, aku udah capek nih berantem terus sama kamu gitu ya. Aku udah capek nih kejar-kejaran kayak tikus dan kucing gitu ya, kayak Tom and Jerry. Jadi yuk kita berdamai gitu. Karena aku pengen serius sama kamu. Masa kamu gak pengen gitu ya serius sama aku? Teman-teman kita aja udah banyak yang nikah gitu ya. Masa kamu gak pengen nikah sama aku? Cie. Jadi kayak gitu nantinya ya. Jadi siap-siap saja, kamu akan mendengar sebuah kejutan yang indah dari dia. Seperti itu. Terus di sini bagi kamu yang rasa bahwa ya kamu itu kayak udah pernah berstatus, udah pernah menikah gitu ya. Apalagi kamu yang sudah punya anak gitu ya. Terus dianya itu single gitu ya. Dia itu kayak single yang ya dia belum punya anak gitu loh. Kayak kamu ngerasa bahwa dia bisa gak sih nerima status aku, kekurangan aku yang seperti ini gitu ya. Jadi di sini tuh kamu nantinya akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat gitu ya, karena ya dia nggak cuma sayang sama kamu aja, tapi dia juga sayang juga sama anak kamu gitu. Karena bagi dia ya anaknya kamu, anak aku juga gitu. Karena yang aku cari itu bukan yang status kamu ini, status kamu itu gitu ya. Yang aku cari itu bener-bener kamu siap nggak menerima segala bentuk kekurangan aku, karena aku pun juga nggak sempurna. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia ya ngikutin readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya
biar ketika Clarissa upload video terbaru kalian nggak ketinggalan ya. Jadi wajib banget subscribe, oke? Subscribe ya. Dan kalian juga bisa berpartisipasi kira-kira tema video apa yang kita gunakan atau yang kita bahas untuk video-video selanjutnya. Dengan cara teman-teman tulis aja komentar di bawah video ini ya. Jadi komentar sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan gunakan sebagai tema video selanjutnya. Jadi misalkan, nih aku ada ide ini, ya udah ya teman-teman komentar aja. Karena kalau kalian nggak komen, ya kita nggak akan tahu ya video apa yang kita gunakan sebagai tema selanjutnya. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Bye-bye. Sampai jumpa.